Selamat siang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jumpa lagi di video kami kali ini. Jadi ini adalah proses penanaman perdana durian musangking. Seperti sahabat melihat video sebelumnya terkait dengan penanaman perdana bibit durian duri hitam atau OC. Oke sahabat, mari menyaksikan video kami kali ini. Oke sahabat, ini tim kami yang lagi bekerja ya. Jadi kalau diperhatikan video sebelumnya saat penanaman perdana duri hitam itu ada 4 orang ya. Kali ini hanya bertiga karena kebetulan yang satu lagi tidak enak badan, jadi tidak bisa terlibat. Tapi dengan 3 orang ini dengan performa kerja yang sangat baik ya, tentunya setiap lubang penanamannya bisa dilakukan relatif cepat juga ya. Ini diperkirakan satu bibit yang akan ditanam karena kami menggunakan sistem busut ya kurang lebih 25-30 menit dalam proses penanamannya. Jadi seperti yang dilihat, kami sudah menyiapkan lubang titik tanam. Sudah dilakukan 2 minggu sebelumnya ya. Jadi kami berharap dengan titik lubang yang sudah kami buat, sehingga sudah terjadi penyesuaian di tanah tersebut ya. Jadi proses yang kami lakukan, nanti tanah yang ada akan dicampurkan dengan sekam padi. Kebetulan sekam yang kami gunakan adalah sekam mentah ya, bukan sekam bakar. Karena permasalahannya adalah kalau sekam bakar pengadaannya agak sulit di sini dan tentu secara harga relatif mahal. Jadi kami gunakan sekam padi mentah ya. Oke, kasih furadan dulu lubangnya. Nah, jadi kasih furadan dengan NPK. Saat pencampuran tanah sama sekam padi ini, sebelumnya kami akan tambahkan sedikit furadan sama NPK 1616 ya. Tapi kami gunakan sangat sedikit ya sahabat ya. Karena kalau lihat di awal tadi sebelum lubang ini kami timbun kembali, kami sudah berikan furadan.
Jadi Puradan ini mengantisipasi terkait hama tanah ya, kayak rayap dan sebagainya. Dan lubang yang kami siapkan ini dengan diameter kurang lebih 80 kali 80 kali 80 ya. Malah ada yang lebih besar ya, seperti hampir 1 meter. Jadi harapannya dengan lubang yang lebih besar, nanti pengakaran dari pohon durian tersebut akan mudah untuk menembus sampai ke kedalaman tanah yang ada, sehingga akar bisa mudah berkembang dan dengan baik. Ya diturunin aja betul gitu. Nanti tinggal tambah-tambah skam padinya dikit. Akar itu bahaya tuh akar. Biasa terlalu curam kan, takut longsor. Biar agak miring dikit ke atas. Kalau dia curam kan takutnya itu gampang longsor. Kebun kami buat bentuk terasering ya. Jadi kalau diperhatikan ini model ngetrap. Jadi kebutuhan tanah untuk pembuatan busut kami bisa ngambil dari sisi terasering ya. Dan kebetulan di kebun kami ini teraseringnya tidak beraturan ya. Jadi ada yang lebih lebar dan ada yang lebih pendek ya. Jadi kami akan coba sesuaikan. Walaupun titik tanamnya karena kami menggunakan jarak 10 kali 10, dia berada di ujung atau di bibir terasering, tetap kami tempatkan di bibir tersebut. Cuman kemudian nanti kami akan tarik tanah dari sisi atasnya, sehingga nanti secara perlahan ke depannya kami langsung menyesuaikan lebar dari terasering agar model dan bentuknya lebih standar ya. Sehingga bibit yang kami tanam itu akan berada di tengah dari posisi terasering tersebut. Nah sekarang Kang Ajat lagi memberikan sedikit NPK sama Puradan ya, untuk dicampur merata dan kemudian nanti akan ditimbun dan sebagai material untuk pembuatan busuk. Jadi busut yang kami gunakan ketinggiannya setelah titik lubang ditutup datar dengan permukaan tanah, kami akan tambahkan sedikit ketinggian 20 cm kurang lebih, dan nanti bibitnya akan ditempatkan di titik tanam tersebut. Jadi perkiraannya ketinggian busuk itu nanti akan berada di ketinggian 60-70 cm dari permukaan tanah. Jadi memang kami menggunakan konsep ini
agar nanti pengakarannya lebih baik ya. Walaupun secara effort kerja lebih besar dibandingin kalau kita tidak menggunakan busut. Tapi busut ini bisa membantu dari genangan air apabila terjadi musim hujan. Ya, dipadatin dulu baru kasih NPK sama itu sedikit sama furadan. Oke. Nah, tinggal ambil bibitnya. Kang Ajat sama timnya sedang mengangkat atau menurunkan bibit musangking yang akan ditanam di lubang yang tadi kita sudah padatin ya. Jadi ini adalah bibit perdana musangking yang kami tanam di kebun kami. Jadi di kebun kami ini untuk lahan pertama ini kami hanya menanam duri hitam dan musangking. Jadi total pohon yang akan kami tanam di kebun pertama ini sebanyak 21 pohon ya. Ya, untuk jenis lainnya nanti kami akan tanam di lahan kedua yang ada di bawah kebun ini. Tajuk doyongnya itu ke barat berarti. Terus ya dikit lagi. Oke. Itu udah lurus. Dari sini kita buka dulu aja lah ya. Takutnya ini dongkelan lagi nanti nih. Aduh, bibitnya kurang bagus. Dikira planter bag, ternyata dongkelan yang dimasukkan ke planter bag. Nah, ini dongkelan juga nih. Katanya potong ya, Pak? Hah? Talinya. Oh ya, talinya harus potong itu. Dia nahan tidak pakai itu, pakai tali. Coba Kang cek di bawahnya ada tali lagi enggak, Kang? Bahaya itu kalau masih ada tali. Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya sudah. Coba lihat lurus. Ya, di situ Kang ya. Lagi. Dikit ya. Oh, sudah ya. Kencengin dari sini. Kurang kiri Kang, sini. Enggak ya, maksudnya berang sana dikit. Ya. Oke, lurus. Doyongnya sudah ke barat ya. Oke, siap bikin busut. Ini sayang bibitnya nih. Kita pesannya planter bag. Yang datang planter bag tapi sebenarnya isian dari dongkelan. Sahabat, melanjutkan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di kebun kami ini, di lahan pertama ini kami hanya bisa menanam 21 pokok durian terbagi dari 10 jenis OC atau duri hitam dan 11 musangking. Sedangkan kami sudah mendatangkan 5 varian ya. Jadi ada 3 varian lagi yang belum kami tanam, belum kami rencana tanam ya, karena menunggu proses pertama ini selesai, seperti bawor, super temaga, sama namlung.
Jadi nanti kami alokasikan 3 varian tersebut di lahan kami yang ada di bawah. Diperkirakan bisa menanam kurang lebih 20 lagi atau 20-30 batang pohon. Nanti kita akan coba lihat seberapa banyak bisa kita tanam. Karena untuk lahan kedua sama sekali kami belum melakukan pengukuran baik jarak maupun pembuatan titik lubang ya. Jadi prosesnya akan sama seperti proses di lahan pertama kami ini. Jadi ini hanya masalah skala prioritas, lokasi atau titik tanam mana yang akan kami lakukan lebih awal. Karena memang kami terbatas secara tenaga ya. Jadi setelah tahap pertama di kebun ini selesai, baru kami akan melanjutkan ke tahap kedua di lahan kedua. Sahabat, mungkin seperti yang sahabat perhatikan ya. Jadi penanaman yang kami lakukan saat ini, kalau dilihat kami belum memiliki instalasi buat pengairannya ya. Nah, saya bisa sedikit bercerita ya, menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa sebenarnya proses pengadaan buat instalasi sudah kami siapkan, cuman kami belum membuat instalasinya karena sampai hari ini pengeboran air dalam yang telah kami lakukan itu belum selesai ya, karena di daerah kami untuk pengeboran air relatif tidak mudah ya. Jadi kalau sahabat-sahabat perhatikan di video sebelumnya, karena kami tahu bahwa di daerah kami ini rawan air, kami sampai memutuskan untuk menggunakan geolistrik agar dapat mengetahui titik air yang baik. Jadi saat ini proses pengeboran air dalam masih dilakukan sehingga kami belum bisa melakukan instalasi pengairan ke setiap pokok pohon yang kami tanam. Insya Allah kalau nanti pengeborannya sudah selesai, segera kami akan pasang instalasi pengairannya. Kami menggunakan pipa HDPE ya, bukan menggunakan pipa PVC. Nanti kita akan buatkan video untuk instalasi tersebut. Jadi kedepannya untuk penyiraman lebih mudah. Kenapa kami berani melakukan penanaman sebelum melakukan instalasi irigasi air ya? Karena saat ini sudah masuk musim hujan, jadi kami berharap akan kebantu dengan hujan. Tapi apabila memang tidak hujan ya, saya minta tim saya, Kang Ajat, untuk menyiram secara manual terlebih dahulu. Mudah-mudahan setelah pengeboran air selesai dan kita mendapatkan air yang baik, nanti kita akan lakukan instalasi irigasi ke setiap pokok pohon durian kami. Karena kami menggunakan sistem busut ya, jadi effort yang dibutuhkan sangat besar dibandingin kalau penanaman tidak busut ya. Jadi memang kita membutuhkan tanah yang begitu banyak untuk membuat gundukan atau membuat busut tersebut. Dan di sini membutuhkan tenaga yang relatif banyak. Tapi tentunya kami memilih busut ini dengan pertimbangan agar kedepannya secara akar maupun air ini akan lebih baik ya. Jadi tidak menghindari terjadi genangan air apabila di musim hujan, dan pengakaran lebih gampang untuk berkembang.
Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ingin menanam pohon durian, ini menjadi pilihan ya. Pertimbangannya hanya masalah biaya saja atau effortnya saja terkait dengan tenaga kerja ya. Karena busut itu prosesnya sangat banyak, membutuhkan tanah dan tentunya butuh banyak orang untuk mengerjakan sistem tersebut. Tapi seandainya pilihannya tanpa busut, pastikan bahwa sahabat-sahabat sekalian membuat jalur irigasi pembuangan airnya ya. Di sebelah sini nih. Diitin lagi. Nggak boleh ada itu tuh, biar airnya langsung turun hujan. Jadi kalau nanti musim kemarau kita terbalik, malam yang harus digituin supaya airnya tidak keluar. Dipadatin aja biar tidak itu. Nah, takut nanti kalau udah dipadatin dia turun terlalu banyak turunnya. Pembuatan busut sudah hampir selesai ya. Nah sekarang Kang Aja sama teman-temannya lagi menyiapkan air. Jadi untuk penyiraman setelah penanaman ini kami hanya menggunakan 3 ember air kapasitas 10 liter. Jadi betul-betul kami lakukan secara manual untuk penyiraman perdana ini. Dan kalau diperhatikan busut yang sahabat-sahabat perhatikan sini ya, ini sudah sangat tinggi ya. Jadi ketinggian dari permukaan tanah atau titik lubang yang kita buat itu antara 60 sampai 80 cm. Siram Kang. Untuk penyiraman terakhir kami menggunakan antrakol ya. Jadi tim kami lagi mempersiapkan antrakol tersebut. Maksud dan tujuan antrakol ini tentunya untuk mengantisipasi jamur ya. Jadi habis ditanam kami pastikan jangan sampai akan ada jamur yang menyerang bibit pokok durian kami ini. Jadi takarannya untuk per 10 liter cukup menggunakan 1 sendok antrakol.
Sahabat, proses penanaman perdana bibit durian musangking di kebun kami sudah hampir selesai ya. Jadi ini penampakannya. Oke sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menunggu video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.